Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mewawancarai salah satu pengusaha atau pengrajin yang ada di Lombok Tengah, tepatnya di During. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Baitika Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Amelia Juni Masari. Perkenalkan, nama saya Dani Iswari. Perkenalkan, nama saya Cindy Puspita Dewi. Perkenalkan, saya Baitika Wahyuni. Sebelum itu, saya dan teman-teman saya meminta izin untuk mewawancari Bapak. Sebelum itu, boleh Bapak perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Bapak M. Jadwalangka. Saya selaku pemilik dan penambah shop buku kerajinan yang ada di Lombok. Sejak kapan memulai usaha ini? Saya mulai usaha dari tahun 2010. Kenapa milih pekerjaan ini daripada pekerjaan yang lain? Saya memilih pekerjaan ini berdasarkan dari pengalaman saya, bahwa saya pernah bekerja di bidang ini juga, tapi di daerah lain. Jadinya kenapa tidak kerajinan yang saya geluti ini saya kembangkan di daerah saya sendiri, atau istilahnya di kampung saya sendiri. Karena bahan yang saya kerjakan di sini ada bahan di kampung juga gitu. Apakah ada kendala selama memulai usaha ini? Berapa lama pembuatan kerajinan tersebut? Kendalanya yang sering alami yaitu tergantung dari musim. Biasanya kenapa kita punya kendala? Biar kerajinan ini masih dianggap sama masyarakat di sini itu masih dianggap sebagai penghasil tambahan. Mungkin biasanya ada orang yang pergi ke sawah, nah pulang ke sawah baru dia kerjakan kerajinan. Nah, kendala-kendala itu yang bagi saya, bagi pengusaha, bagi kendalanya untuk mengerjakan kerajinan ini, misalnya kendala musim, ya mungkin musim padi, mungkin orang-orang ke sawah pasti kita sebagai kendala, terus hujan juga karena finishing atau finishing barang juga kendala sama cuaca juga ya. Bagaimana langkah dan proses pembuatan kerajinan tersebut? Kalau lampu ini kan beberapa jenis kerajinan di sini. Contohnya misalnya lampu. Lampu itu prosesnya dari berbentuk rangka terbilas, habis itu dicat, baru dirakit sama bahan material penunjang, misalnya rotan atau bahan lainnya, atau misalnya rotan atau kertas atau bambu. Setelah dirakit, baru berbentuk apa yang kita inginkan sesuai sama rangka yang kita bikin. Di mana letak kesulitan dalam membuat kerajinan tersebut? Kesulitannya mungkin untuk selama ini mungkin kita di sini secara lokal, itu masalah pasarannya juga ada kendala karena tanpa ada pemasaran kita agak sulit. Kendalanya juga itu dari segi mungkin ada permintaannya, kapasitas banyak, itu ada di kendala waktu. Karena misalnya balik lagi ke permasalahan utama itu di kendala musim. Jika pesanan kita banyak, otomatis kendala di waktu. Sedangkan tamu kan dia meminta cepat, ya itu juga sebagai kendalanya. Berapa keuntungan per hari atau per bulan yang didapatkan? Itu kalau keuntungan itu tergantung harga barang juga. Mungkin rata-rata sambil untuk rata-rata sekitar 30% dari harga modal. 30% dari harga modal. Berapa waktu enggak? Biasanya dia berarti lah kalau kita ambil, karena itu persentase itu sudah bagian dari kalkulasi harga pokok untuk harga jual. Kita ambil keuntungan dari 30%, karena 10% untuk biaya produksi, terus 10% untuk biaya finishing atau barang yang rusak. Nah, keuntungan bersih itu 10%. Ya, dari keuntungan bersih total. Ya, itu 30% itu berkotor. Sebelum itu, terima kasih atas waktunya dan telah menjawab wawancara dari kami. Ya. Saya dan teman-teman mohon pamit undur diri. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada
adik-adik atau bisa seperti anak-anak saya. Siapa tahu informasi yang saya berikan kepada adik dan anak-anak saya lebih berguna untuk kalian semua.